Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bu Nilitawati SPD MPD PhD, yang terhormat Pak Singgi Ginjar MPD. Kami dari kelompok 9 akan menampilkan hasil diskusi kami, yaitu tentang komunikasi kelompok kecil dalam organisasi. Yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Selanjutnya masuk ke dalam materi, yaitu tentang komunikasi kelompok kecil dalam organisasi. Materi pertama akan saya bacakan sendiri, yaitu pengertian komunikasi kelompok kecil atau small group communication. Komunikasi kelompok kecil adalah kelompok yang berlangsung secara tatap muka, karena komunikator dalam situasi saling berhadapan atau saling melihat, dan anggotanya saling berinteraksi satu sama lain. Adapun pengertian komunikasi kelompok kecil menurut Hafidz Kangara dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi 2016, komunikasi kelompok kecil adalah proses komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang atau lebih secara tatap muka atau secara langsung, yang mana seluruh anggota saling berinteraksi. DeVito 1997 p. 303 mengatakan bahwa kelompok kecil adalah sekumpulan perorangan yang relatif kecil, kira-kira terdiri dari 5-12 orang yang masing-masing dihubungkan oleh beberapa tujuan yang sama dan mempunyai derajat organisasi tertentu di antara mereka. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Oktavinda. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang tujuan komunikasi kelompok kecil. Tujuan personal. Yang pertama, hubungan sosial. Bila kita berkumpul pada kelompok kecil untuk tujuan hubungan sosial, tujuannya adalah memperkuat hubungan mempersonal dan merasa diikutsertakan. Yang kedua, penyaluran.
Tujuan untuk penyaluran ini cenderung memfokuskan komunikasi kepada masalah personal daripada hubungan interpersonal. Yang ketiga, kelompok terapi. Tujuannya digunakan untuk membantu orang menghilangkan sikap-sikap mereka atau tingkah laku dalam beberapa aspek kehidupan mereka. Yang keempat, belajar. Tujuannya untuk belajar dari orang lain. Tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang pertama, pembuatan keputusan. Orang-orang berkumpul bersama dalam kelompok untuk membuat keputusan sesuatu. Diskusi alternatif orang lain membantu untuk memutuskan mana pilihan yang terbaik, mana kelompok. Orang berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, mereka lebih suka menerima hasil kerjanya dan membantu dalam melakukannya. Yang kedua, pemecahan masalah. Kelompok kecil, cara yang terbaik untuk memecahkan masalah. Orang membantu kelompok pemecahan masalah dalam bermacam-macam konteks seperti di tempat kerja. Saya akan menyampaikan materi tentang karakteristik komunikasi kelompok kecil. Karakteristik komunikasi kelompok kecil dibagi menjadi 7 bagian. Karakteristik yang pertama adalah mempermudah pertemuan ramah tamah. Bukti menunjukkan bahwa bila orang datang bersama-sama, mereka cenderung untuk berlomba. Perlombaan itu mempunyai tipe, tidak ada yang menang atau kalah, tetapi mempunyai konotasi yang sama. Karakteristik yang kedua adalah personality kelompok. Bila sekelompok orang datang bersama, mereka membentuk identitas mereka sendiri yang menjadikan personality kelompok. Karakteristik yang ketiga adalah kekompakan, yaitu daya tarikan anggota kelompok satu sama lain dan keinginan mereka untuk bersatu. Karakteristik yang keempat adalah komitmen terhadap tugas. Aktivitas individu lainnya dalam kelompok yang dekat berhubungannya dengan komitmen adalah motivasi. Karakteristik yang kelima adalah besarnya kelompok. Karakteristik yang keenam adalah norma. Norma kelompok adalah aturan dan pedoman yang digunakan oleh kelompok itu sendiri maupun beberapa faktor eksternal di luar kelompok. Karakteristik yang ketujuh adalah saling tergantung satu sama lain. Karakteristik yang paling penting adalah anggota kelompok tergantung satu sama lain untuk beberapa tingkatan tertentu. Baiklah, saya akan menyampaikan poin keempat, yaitu variabel kunci komunikasi kelompok kecil. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi kelompok kecil, diantaranya adalah variabel yang berhubungan dengan input kelompok dan proses transformasi kelompok. Beberapa di antara faktor kunci tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, peranan. Berdasarkan fungsi para peneliti kelompok yang dinamis, diidentifikasikan 2 peranan utama dari anggota kelompok, yaitu peranan tugas dan peranan untuk pemeliharaan. Brand dan Shedd merinci tugas dalam komunikasi kelompok yang berkenaan dengan tugas-tugas dan pemeliharaan sebagai berikut. A. Tingkah laku tugas. Yang B. Tingkah laku pemeliharaan. Yang kedua, kepemimpinan. Kita bisa percaya bahwa pemimpin yang baik mempunyai sifat-sifat tertentu, seperti bertanggung jawab, mempunyai kemampuan yang lebih, mempunyai status yang tinggi, jujur dan percaya pada diri sendiri. Yang ketiga, jaringan dan ekologi kelompok. Jaringan kelompok menentukan jalanan terbuka bagi arus pada bermacam-macam arus pesan seperti lingkaran, garis, bintang, dan Y. Hasil penelitian Bavelas menunjukkan bahwa pola Y sedikit salah dan cepat menyelesaikan masalah. Pola lingkaran pasti tinggi moralnya, dan pola Y paling rendah. Yang keempat, pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Dalam keadaan tertentu, kelompok lebih baik melakukan tugas daripada individu, seperti tugas-tugas mempunyai pembagian kerja dan membawa hasil bersama. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.